من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini bumi digemparkan dengan gemuruh takbir, tahlil dan tasbih. Setiap orang bertakbir atas keagungan Allah tabaraka wa taala dan bertasbih memuji Allah subhanahu wa taala. Dan bahkan pada hari ini burung-burung pun ikut bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala, namun kalian tidak memahami bagaimana caranya bertasbih. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya ummatal Islam, bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh berkah, bulan ketaatan, bulan ampunan, bulan dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang menjadi ladang pahala bagi orang-orang yang beriman kini telah pergi meninggalkan kita. Dan kita tidak mengetahui apakah kita masih bisa berjumpa kembali dengan bulan tersebut. Karena bisa jadi Ramadan yang kemarin merupakan Ramadan terakhir kita. Inilah yang menjadikan kenapa para salaf di zaman dahulu mereka sangat sedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang meneteskan air mata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kaifa la yajri lil mu'min ala firaqihi dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, sedangkan dia tidak mengetahui apakah dia masih memiliki sisa umur untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan tersebut. Ya ummatal Islam, hari ini kita berada pada hari kebahagiaan. Hari bahagia bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan secara umum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia kembali berbuka, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya kelak pada hari kiamat. Hari ini kita berada pada hari kebahagiaan. Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan secara umum, namun bagi kedua orang tua secara khusus. Karena pada hari ini kerinduan orang tua terhadap anak-anaknya telah terobati. Pada hari ini tali silaturahmi yang sudah lama terputus telah tersambung kembali. Pada hari ini tangisan kerinduan telah berubah menjadi senyuman kebahagiaan. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ummat al-Islam, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, sedangkan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis di rumah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Irji' ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ya ummatal Islam, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Maka cukuplah bukti tingginya kedudukan orang tua di dalam Islam. Yang pertama, Allah sering menggandengkan antara hak-haknya dengan hak kedua orang tua di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Digandengkan antara hak-hak Allah dengan hak kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Digandengkan antara hak-hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan tingginya kedudukan orang tua di dalam Islam. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta izin kepada Rasulullah agar ikut berjihad. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa fihima fajahid." Kalau begitu berjihadlah engkau di sisi kedua orang tuamu. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan orang tua sebagai sebab untuk masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." Celakalah, celakalah, celakalah. Qila man ya Rasulullah, siapa mereka yang celaka, yang merugi itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka abuwaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam." Salah satu atau keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga dengan sebabnya. Ya ummatal Islam, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan orang tua sebagai sebab masuk surga, bahkan Allah menjadikan mereka sebagai pintu tengah-tengah surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adi' dzalikal bab aw ihfazhu." Orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Jika kalian mau, kalian bisa jaga pintu tersebut atau kalian sia-siakan dia. Dikisahkan dari seorang tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis. Lalu dikatakan kepada Iyas, "Ma yubkika ya Iyas?" Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Iyas? Maka Iyas menjawab, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma." Dahulu saya memiliki dua pintu yang selalu terbuka menuju ke surga. Namun pada hari ini salah satu pintu surga saya telah tertutup. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan doa anak yang berbakti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir min ma'a amdadi ahli Yaman." Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari negeri Yaman. Fa in istata'ta an tastaghfir lah,
Fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Dan jika kamu bisa meminta kepada Uwais bin Amir agar dia memintakan kamu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Maka disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu selalu menunggu pedagang-pedagang yang datang dari negeri Yaman karena mencari Uwais bin Amir, yang dimana dia memiliki doa yang sangat mustajab. Dan disebutkan bahwasanya di antara sebab doanya mustajab adalah karena dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya ummatal Islam, kedua orang tua memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semua. Saking besarnya jasa kedua orang tua kepada kita semua, maka sampai-sampai seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai kapanpun. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya suatu hari ada seorang pemuda yang sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Kemudian setelah itu orang itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini saya telah membalas kebaikan kedua orang tua saya? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Wala bi talqatin wahidatin min talqatiha. Bahkan satu hentakan napas ibumu yang dia pertaruhkan nyawanya untuk melahirkanmu belum bisa engkau balas dengan kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan para jamaah, bagaimana beratnya melakukan ibadah haji dan umrah. Seorang pemuda ini tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya, ternyata itu belum bisa membalas kebaikan ibunya. Rasulullah SAW mengatakan, La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai kapanpun, kecuali dia dapati orang tuanya dalam keadaan diperbudak, dia beli, lalu dia merdekakan orang tuanya, baru dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Makarimul Akhlak dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Orang itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ibu saya telah lanjut usia dan saya telah menjadi kendaraannya. Kemanapun dia pergi saya selalu menuntunnya. Saya memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya ketika saya masih kecil. Apakah dengan ini saya telah membalas kebaikan orang tua saya?" Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Belum. Orang itu bertanya lagi kepada Umar, "Kenapa wahai Amirul Mukminin?" Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innaka taf'alu dzalika biha wa anta tad'u Allah an yumitaha wa hiya taf'alu dzalika bika wa hiya tad'u Allah an yutila umrak." Karena engkau melakukan itu terhadap orang tuamu dalam keadaan engkau berharap agar orang tuamu cepat mati, sedangkan orang tuamu melakukan itu terhadapmu, sedangkan dia selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah memperpanjang umurmu. Ya ummatal Islam, jasa dan pengorbanan orang tua sangatlah besar. Namun banyak di antara kita yang tidak bersyukur kepadanya. Coba perhatikan ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan sambil merasakan sakit di perutnya. Dan ketika melahirkan dia harus bertaruh dengan kematian. Adapun sang ayah, dia telah bekerja keras di bawah panasnya terik matahari dengan keringat yang bercucuran membasahi pipi. Sungguh pengorbanan dan jasa mereka sangatlah besar. Mereka tidak pernah lelah mendidik kita. Mereka tidak pernah merawat kita. Mereka tidak pernah lelah merawat kita. Namun banyak di antara kita yang tidak bersyukur kepada orang tua kita. Bahkan banyak di antara kita yang membentak orang tuanya. Banyak di antara kita yang mencaci maki orang tuanya, memukul orang tuanya, dan bahkan mengusir orang tuanya. Ya ummatal Islam, ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Ma min zanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qati'atir rahim." Tidak ada sebuah dosa yang paling pantas Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia
bersamaan dengan apa yang Allah siapkan baginya azab di akhirat, melainkan dosa, melakukan kezaliman, dan memutuskan tali silaturahmi atau durhaka kepada kedua orang tua. Ya umat al-Islam, hari raya Idul Fitri merupakan hari bahagia. Maka jadikanlah hari bahagia ini juga hari bahagia bagi kedua orang tua kita. Kemudian di penghujung khutbah ini ada sedikit wasiat yang khatib ingin sampaikan kepada para ummahat atau para akhwat, khususnya bagi mereka yang berkeluarga, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketakwaan yang Allah perintahkan bagi para wanita adalah yaitu wajib bagi para wanita untuk mentaati suaminya, karena suami mereka adalah surganya atau nerakanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Apabila seorang perempuan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lah. Merugilah seseorang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.